Kembali dalam acara Meja Redaksi Fajar. Hari ini kita akan fokus membahas tentang truk dan seluruh stakeholder sudah berada di tengah-tengah kita. Mereka adalah pengambil kebijakan tertinggi untuk pengaturan truk. Ada Ketua Pansus Ketertiban Umum Pak Samsudin Raga, yang kemudian ada Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia ada Pak Sumirlan, kemudian ada Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Sulawesi Selatan, Pak Saifuddin Syahru Dipayah. Kemudian ada juga dari Polrestabes Makassar, Kanit Turjawali Lantas Polrestabes Makassar, Bapak Ibtu Tanjapung Pasiangan. Dan kemudian ada Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, ada Pak Imran Hud. Tepuk tangan untuk penyelenggara kita. Saya mungkin akan mulai dulu kepada Ketua Pansus, karena biasanya Pansus itu memulai pembahasan Ramperda karena adanya fenomena di masyarakat yang kemudian butuh untuk dibuatkan aturan. Nah, kira-kira sejauh mana dialektika dan pembahasan-pembahasan di dalam Ramperda ini, Pak, sehingga kemudian truk ini menjadi salah satu poin yang sangat penting untuk menjadi acuan dalam Ramperda itu. Di dalam pembentukan pansus ini tidaklah semudah apa yang kita harapkan, karena ini sudah berjalan kurang lebih, kalau saya tidak salah, 4 bulanan ya Pak Kadis. Dan kami mulai dari awal membahas dari pendahuluan sampai ke final untuk penutupan. Alhamdulillah kami sudah sepakat dengan ada beberapa OPD yang terkait, khususnya Dinas Perhubungan, Kabak Hukum Kota Makassar, dan ada Satpol PP, terus ada beberapa OPD yang lainnya. Nah, kalau kita membahas dan terfokus ke persoalan itu, tentu memang harus kita duduk bersama dan mengamati apa persoalan-persoalan yang dianggap bahwa itu perlu dan tidak perlu. Tentu juga ada beberapa masyarakat yang tidak menginginkan untuk operasionalnya mobil truk di dalam kota. Ya. Tetapi selama ini kami anggap bahwa itu bagian daripada perwali, ya. Ya, dan tadinya juga kami khawatir akan terjadi overlap atau tumpang tindih itu terkait dengan aturan itu. Sehingga permasalahan itu kami tidak memasukkan kemarin, tetapi ada usulan-usulan dari berbagai unsur termasuk Dinas Perhubungan untuk dimasukkan. Jadi kemungkinan besar di dalam pansus ini kan sudah ada hasil dari provinsi dan sudah dikembalikan terkait dalam perbaikan itu, naskahnya sudah diperbaiki juga. Terus kami tindak lanjuti kepada staf kami di pansus untuk di penambahan pasal terkait dengan operasional. Subjeknya itu akan diatur, ada jamnya, ada di mana areanya itu yang tidak diperbolehkan untuk lewat mobil truk, sehingga masyarakat tahu, termasuk juga para pengusaha. Dalam hal ini tidak ada keinginan satu pun juga terkait dengan pengusaha, terkait dengan pelaku usaha, terkait dengan masyarakat yang kebetulan disitulah tempat pencariannya, sehingga kita harus betul-betul memikirkan secara normatif, ya, untuk tidak mencederai satu sama lain. Saya yakin pemerintah ini selalu berpikir ke jalan yang lebih bagus. Tidak ada pemerintah yang berpikir untuk merugikan dan hal-hal yang menyangkut dengan pencederaan baik fisik maupun juga finansial dan perasaan. Kira-kira bagaimana evaluasi Pak Sumirlan terkait dengan rencana pengaturan kembali truk ini yang akan dimasukkan ke dalam perda? Kan sebelumnya ada perwali dan kemudian akan ditingkatkan menjadi perda. Saya merasa sedih dan seperti tidak bertanggung jawab di asosiasi, karena setiap halaman Fajar muncul ada kecelakaan seperti dump truk pembunuh pertama. Dan dikomentari orang yang hanya berpikiran, yang tidak pernah turun ke lapangan. Stop dump truk di jalan raya. Kan begitu? Truk stop. Seperti dari Unhas, komentar. Saya tantang, ayo diskusi dong. Ya toh. Kedua, mobil besar ini dianggap bahwa yang paling menyebabkan kemacetan di Makassar. Kan begitu? Dua gini. Kalau macet mobil truk lagi,
Kalau ada meninggal, truk lagi. Baru kalau truk yang kecelakaan membunuh orang, ini di blow up di koran. Tapi kalau mobil kecil dan lain-lain, ada lagi mobil baru dari Jakarta masuk apa bemo yang kecelakaan, tidak ada di koran. Karena dianggap mobil kecil yang saya tidak tahu sudah ada isinya atau belum ini mobil bemo ini. Penyebab kecelakaan, jangan selalu berpikir bahwa penyebabnya adalah truk tersebut. Banyak masalah yang terjadi. Pertama, lampu jalanan kalau mati, tahu senternya itu mobil dengan motor hanya 1,5 meter dari pandangan jarak jauh sudah tidak ada. Itu juga bisa menyebabkan. Kedua, jalanan yang berlubang, yang banyak lubang sekarang, itu juga menyebabkan. Ketiga, kondisi sopir. Dan keempat, orang yang membawa kendaraan yang belum mengerti betul, membawa kendaraan hanya membawa kendaraan. Kan banyak sekarang anak-anak. Bagaimana Makassar tidak macet, Pak? Berapa per tahun penambahan mobil? Per bulan, per tahun berapa penambahan mobil banyaknya? Adakah perluasan jalan di Makassar? No. Malah diperkecil. Nusantara itu, Pak, dipotong, dijadikan paving block. 2 meter dipotong. Dan Nusantara ya, dijadikan apa? Trotoar 4 meter, harusnya 2 meter. Dan di situ kita tahu bisnis terbesar Makassar, karena di situ adalah pelabuhan utama. Jalur kendaraan besar. Baru kendaraan besar karena masuk. Saya tidak mengerti apapun itu namanya, memperkecil jalan yang dibutuhkan mobil besar, itu tidak bisa. Tapi itu kebijakan Pemkot ya. Kita harus mengikut sebagai warga negara. Tapi kita sebagai pengusaha truk harus mempertanyakan bahwa dibangun ini untuk pejalan kaki. Makassar pejalan kaki dengan panas begini, boleh Bapak jalan-jalan ke sana pagi sampai sore, berapa orang yang jalan-jalan di situ, tidak ada panas. Jadi ini juga yang penting kita lihat bahwa berapa luas penambahan jalan dan berapa banyaknya mobil yang masuk, bukan hanya mobil besar, mobil kecil juga banyak. Malah bemo juga udah masuk. Saya tidak tahu ada isinya enggak, saya tidak tahu. Dia juga masuk. Jadi kendaraan yang terbanyak sebenarnya ini di Makassar. Ada bemo, ada bentor, ada becak juga tambahan. Jadi jangan posisi di mobil besar. Dan kedua, kalau memang bikin aturan, bikinlah aturan seperti Goa, meniru yang lebih baik. Sorry, saya harus bilang, Goa itu keluar perdanya bahwa dilarang mobil lewat di jalan kabupaten. Iya kan? Kita kan tidak berani karena dihukum. Ya toh? Tapi di Makassar ini, sorry saya minta maaf, saya belum tahu yang mana jalan nasional dengan jalan provinsi, tidak tahu yang mana jalan kota, tidak tahu saya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Dan yang paling banyak juga memacetkan jalan, coba kita ke veteran jalan-jalan, jangan dump truck. Lihat di warkop itu semua parkir 2 susung. Kenapa? Dibiarkan. Kan ini juga yang bermasalah. Jadi memang harus rata seimbang dengan warga ini supaya warga merasakan semua. Saya tadi mendengar keluhannya Bapak bahwa di pelabuhan itu banyak mobil yang parkir, termasuk mungkin mobilku, mobilnya pengusaha yang putaran. Tapi perlu dilihat dulu bahwa lihatlah kondisi ekonomi rakyat sekarang. Dengan kurangnya muatan, pasti berlomba menunggu muatan dengan adanya pandemi ini. Kedua, dengan mengecilnya jalan Nusantara, itu juga menambah beban jalan itu. Tapi orang yang parkir di situ, pejabat yang makan coto sih amang-amang aja. Saya akan jelaskan, kita terbuka aja bahwa mobilnya beliau di Alfi mungkin sampai 1.500 per hari. Melayani Makassar dengan seluruh provinsi. Tapi saya sepakat tadi dengan Pak Kepala Dinas bahwa kita harus tegas, tapi tegasi semua termasuk gudang yang ada di dalam kota. Jadi memang harus sepakat semua ini, semua harus bersatu bahwa kalau untuk memperbaiki Makassar harus bersatu. Kedua, kemacetan jangan selalu kasih masuk dump truck. Jangan. Berapa persensi dump truck di Makassar? Coba saya mau tanya dulu. Truk. Berapa persensi truk kalau ada yang tahu? Berapa persensi yang jalan? Karena lengkap datanya di sini. Berapa persensi truk yang jalan di Makassar? Berapa persen? Kecil, sangat kecil.
Lebih banyak mahasiswa yang kasih macet gitu. Itu juga hajar itu. Kan begitu. Jangan hanya Oke, lanjut. mahasiswa bos. Mahasiswa 8 jam bos memacetkan jalanan. Ya. Itu dulu juga diamankan. Belum dari demo-demonya Pak ya? Itu demonya mahasiswa setengah mati kita. Coba bayangkan. Jadi kalau kita berbicara ada mobil truk, jangan terlalu sinis dengan truk Pak. Ya. Bikin aturan yang baik. Tapi semua kena gudang di Makassar di stop, parkir teratur apa? Tidak, itu jalanan diperbaiki, jangan digali baru dibiarkan berlubang-lubang. Susah ki, motor jatuh, tabrak mobil besar lagi yang salah. Padahal ini yang cari jalan yang baik, yang masuk di lubang. Itu juga harus diperhatikan. Jangan sepihak. Saya merasa keberatan kalau mobil besar terus. Orang meninggal, padahal yang meninggal baru-baru gara-gara apa? Menghindari percikan air masuk di mobil besar. Kau kena ngomong lagi nih yang jago dari UNAS, penyebab kematian utama adalah mobil truk. Ya di rumahnya dia tidak lihat kejadian yang sebenarnya. Kalau di rumah menghayal Pak. Coba turun ke lapangan. Karena saya sakit Pak. Selalu truk. Saya berdosa, dianggap pembunuh. Tapi kalau mobil kecil, motor yang menabrak anak-anak yang meninggal, tidak ada di berita bos. Tidak ada. Tapi kalau truk ada fotonya lengkap dengan mayatnya deh. Mati mintong kita ketua organisasi. Pinsan tong kita. Tapi hari ini saya bicara apa adanya bahwa jangan kita selalu salahkan kita kodong. Saya terima kasih Pak Kepala Dinas hadir. Ini saudaraku hadir, Bapak hadir. Ya, apalagi ini pakar Alfi. Ini lebih vokal Pak dengan saya kalau berbicara di luar. Karena kita harus bicara, karena kita memperjuangkan puluhan ribu orang tuh hidup di sini Pak. Puluhan ribu. Tapi ingat Pak, satu aturan yang kita jalankan di usaha utang ini, jangan demo kalau tidak dipaksa. Karena demo tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau paksa kita coba-coba juga menutup jalan. Bahkan saya dari Asosiasi Logistik Purwokerto Selatan yang berada di bidang logistik khusus angkutan kontainer. Sebagai ilustrasi saja bahwa Pelabuhan Makassar ini adalah salah satu pelabuhan yang terspesifik di dunia. Kenapa saya terspesifik? Karena antara gate dengan bibir jalan itu cuma 30 meter. Sehingga dan satu hari kita punya aktivitas keluar masuk kontainer itu, saya bicara khusus logistik pelabuhan kontainer ya, pelabuhan. Itu kurang lebih kontainer saja itu kurang lebih ada 1.200 kontainer per hari in out. Sehingga kenapa kita Sulsel dan Kota Makassar salah satu mungkin kota yang terbaik kondisi indeks perekonomiannya kita sampai pernah di angka 2%. Ya, pertumbuhan ekonominya di atas nasional, Pak. Di atas nasional, termasuk Sulsel dan Makassar, karena salah satunya mungkin penunjang perekonomian ini ada di distribusi logistik. Tidak ada artinya uang ada kalau barang tidak ada di tempat. Itu ada 1.500 belum kargo yang lain. Kedua mungkin saya sampaikan mungkin juga di sini adalah kami mendukung apa yang mau diatur. Namanya kita pengusaha hidup di dalam satu negara, dalam satu kota, kita pasti akan sangat support dan mengikut apapun yang menjadi aturan pemerintah. Dan saya yakin pemerintah dan tanda kutip tidak mungkin memilah dia punya anak bangsa yang ada di sini. Pasti berbicara secara global, secara sosial. Cuman yang saya ingat dulu di Perwal yang ada saya lupa tahun berapa, nomor berapa? 94 2013 Pak. Ya 2013. Di situ kan memang tidak mengeneralkan truk, tapi di situ kalau tidak salah yang saya pernah baca di Perwali itu kan ada namanya angkutan pelabuhan. Nah bukan truk, kalau tidak salah kan kalau angkutan pelabuhan masih diberi ruang untuk tetap akses aktif seperti biasa, karena jujur Pelabuhan Makassar ini mensuplai hampir seluruh provinsi Sulawesi Selatan dan juga masuk ke Sulbar, juga masuk ke Sultan, juga masuk ke Tenggara. Jadi memang dan kemanapun kita melewat pasti kita melalui akses kota, melalui kalau kita mau ke atas kita pasti akan ketemunya di Veteran dan Alauddin. Dan sekarang terima kasih kami berterima kasih pemerintah kota dan provinsi dengan dibangunnya tol Veterani. Itu sudah sangat mengurai kemacetan yang ada di Veterani untuk khususnya jalur yang ke bawah ke atas. Nah, karena sudah mengimbangi yang ada di jalur tol yang ada di arah Maros. Jadi kami hanya menitip pesan aja di sini, mungkin karena sementara dibahas perdanya, ya kita mohon agar mungkin
janganlah digeneralkan dengan seluruh bicara kadang istilahnya rembang 10 ya kalau tidak salah, angkutan mobil truk yang 10 roda, janganlah digeneralkan dengan seluruh jenis 10 roda digeneralkan aturannya. Karena kalau logistik ini macet, bukan kami tidak mau itu kayak bilang malam hari ada jamnya. Karena kita ini kapan terlambat keluar, itu ada namanya biaya-biaya yang harus dibayarkan di pelabuhan. Kita harus bayar ke pelayaran. Ini akan menjadi kos logistik. Nah kalau kos logistik naik, otomatis yang menanggung ini adalah masyarakat. Jujur di masa pandemi ini, teman-teman yang bergerak di bidang logistiknya, anggota saya mungkin yang supir-supir, kita hampir sama dengan nakes, dengan TNI Polri, dengan ASN. Kita tidak, salah satu mungkin yang dapat terpengecualian dari Kementerian Kesehatan adalah logistik tetap harus jalan dalam kondisi apapun di pandemi 2 tahun terakhir ini. Nah, kira-kira seperti apa kepentingan besar yang sedang dikelola oleh Dinas Perhubungan ini sehingga kemudian aturan yang dibuat ini sangat penting untuk masyarakat? Silakan Pak Iman. Jadi tadi dibuka oleh host bahwa percakapan ini bukan hanya tanya jawab, tapi kita mengupas, mengungkap, baik menggunakan metodologi tadi argumentatif dialektika ya, meminjam istilah Socrates. Saya jelaskan kita ambil lompok deng. Jadi memang betul itu jalan dibagi 3. Jadi kalau macet ke lampu merah di jalan nasional, dia bilang kenapa Makassar tidak perhatikan itu macet lampunya. Ternyata lampu itu kebijakannya adalah nasional, balai jalan, tidak bisa kita duplikasi perbaiki. Nama jalan-jalan nasional biar kita paham, nasional itu Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Gunung Bawah Karaing, Jalan Masjid Raya, Jalan Bunus Saraung, Ahmad Yani, Riburane, Nusantara, Veteran Utara, Veteran Selatan, Sultan Alauddin dan Petarani. Jadi kalau ada yang menyangkut ketidakbaikan daripada instrumennya itu pusat. Nah, kita berharap bahwa desentralisasi pemerintahan itu diserahkan ke daerah supaya kita lebih bisa berkreatif bekerja. Kedua, ada lagi jalan provinsi. Jalan provinsi tahu, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ratulangi, Jalan Lemena, Jalan Antan Raya, Jalan Tamangaparaya, Jalan Syekh Yusuf, Jalan Kumala, Jalan Denggepe, Jalan Dentata, Jalan Malengkeri, Hertasting dan Arupala. Jadi memang ini jalur-jalur arteri itu masih di provinsi dan nasional. Jadi kita itu hanya jalan kota yang kita bisa perbaiki, kasihan. Kapan kita perbaiki itu duplikasi anggarannya. Nah ini orang tidak paham kan, tapi kalau macet dia salahkan, bilang itu urusannya provinsi kota, padahal tidak ada di wilayah yang provinsi, tidak ada wilayah sudah terbagi habis di wilayah kabupaten kota. Makanya mungkin dengan percakapan ini pemerintah pusat memahami bahwa diserahkan aja ke kita. Itu satu, jadi saya jawab tapi lompok. Terus kedua, 2013 tidak ada kebijakan yang tidak berpihak kepada Bapak yang saya lakukan kan. Yang saya bahas di Perwali 94 adalah galian C. Jadi makanya saya tanya ketika saya ditelepon oleh wartawan mempertanyakan kenapa truk, saya bilang kamu tanya dulu dia masuk di jalur operasional atau di jam operasional. Kalau terjadi kecelakaan, jangan salahkan kenapa polisi kasih SIM terus tidak berorang, atau jangan salahkan di Suko dia kasih senjata, dia punya hak. Makanya saya bilang semua orang bisa berusaha tapi ada syaratnya. Makanya saya tanya, kamu tahu apa enggak isinya dalam kontainer? Kalau dia kritikal, kemudian dia esensial, bisa lewat. Nah, makanya tentu apa yang kami lakukan tidak berarti bahwa kita anti dengan pengusaha, tidak. Ini win-win solution. Nah, inilah saya maksud bahwa kita menjawab secara argumentatif, rasional, dan silakan orang juga berpendapat. Ya, jadi makanya tidak pernah Pak. Saya justru bukan mau membela truk, saya bilang kau menempatkan secara substansial, bukan karena truk yang salah. Kemudian kau mempersalahkan asosiasi atau misalnya disub dan sebagainya. Karena itu melekat pada individu. Ibarat kata saya katakan kalau penjual coto menggunakan pisau kemudian terjadi penikaman di penjual coto, terus kau mengatakan bahwa jangan menjual coto pakai pisau. Bagaimana caranya Pak? Jadi begitu. Jadi jangan menggugurkan kepentingan truk dalam rangka mentransfer barang karena satu persoalan. Tapi kan kita tidak bisa melarang orang berargumentasi. Nah, makanya perdebatan ini kan mendidik kita bahwa kita bisa selesaikan dengan cara yang baik menggunakan argumentatif. Pendekatannya bisa empirik. Seorang yang mengatakan bahwa truk, tolong kita ke lapangan secara induktif, karena suatu peristiwa induktif tidak bisa menjelaskan kepada truk yang lain, dan kita tidak pernah menghitung berapa komponen daripada truk-truk yang masuk, apalagi angkutan logistik itu sangat membantu. Kalau saya mengatakan bahwa truk tidak bisa masuk dalam kota,
Kemudian saya tidak mengatakan bahwa truk kontainer itu. Jadi bagaimana kalau diangkut vaksin dilarang juga masuk karena kemudian dia truk. Jadi logikanya seperti itu supaya kita paham. Disub itu mencari solusi. Karena saya benar juga dia katakan bahwa kemacetan itu bukan hanya karena truk, bisa namanya hambatan samping, bisa pedagang kaki lima. Ya, sampai bisa. Makanya ini harus dapat dirundingkan dengan duduk bersama. Makanya pada saat keluarnya 2013 Perwali, saya kan panggil ke semua berkumpul kan. Bagaimana sulit? Tidak pernah saya halangi. Tapi respons masyarakat, respon daripada ekspertis apakah dia ahli transportasi kan menyikapinya seperti itu dengan menempatkan bahwa inilah penyebabnya truk. Ya, bagaimana dia mengambil kesimpulan itu? Ya silahkan dia gunakan alatnya untuk meyakinkan kita bahwa itu penyebabnya. Apa kalau saya katakan kalau truk tidak masuk dalam kota tidak macet? Kan belum tentu. Ya kan? Jadi kita harus menempatkan secara proporsional. Makanya conversation ini saya mengatakan bahwa disiplin conversation gitu loh. Bagaimana merangsang pemikiran kita sehingga kita minta solusi yang baik. Karena saya juga tidak bisa berbuat kalau tanpa sendiri. Apa kita kembalikan dengan perilaku orang di jalan. Tadi saya menyimak yang disampaikan Kakanda Sumirlan. 28.000 jumlahnya bentor. Ada 400 masuk mobil yang 3 itu bagai Bemo ya, yang dari India kalau tidak salah. Itu dipikirkan nggak regulasinya? Itu kan kenapa? Karena negara ini harus punya fungsi regulator, mengatur supaya antara hak dan kewajiban, antara kepentingan itu tidak bisa kepentingan itu diatur oleh kelompok truk saja. Tidak bisa diatur kepentingan yang pesepeda untuk tapi negara harus hadir sebagai arbitrase gitu. Ya, seperti itu. Media ini merespons masyarakat. Saya kan ditanya dan saya menjawab itu secara proporsional berdasarkan kewenangan saya. Saya tidak mau melampaui karena banyak hitungan-hitungan tertentu untuk menentukan itu bisa lewat apa tidak. Kita bersyukur ada solusi bahwa ada namanya tol. Memang dari awal kita berharap truk-truk yang vital itu yang menyangkut mengangkut material, mengangkut pupuk, bahan makanan itu kan kita memang sengaja mau cari masuk ke lewat langsung tol seperti dulu. Tapi kan karena kemarin bulan tol maka kita jalurkan masuk jalan baru. Itu memang jalur operasional, makanya ada jam operasional dan ada jalur operasional. Ini orang tidak paham karena selalu menganggap kalau Perwali itu ya hanya dibuat saja ya. Inilah juga saya pikir bahwa koreksi bagi negara bahwa negara itu harus membangun kepercayaan. Kalau negara tidak dipercaya, masyarakat distrust, tidak percaya juga. DPR mengontrol pemerintah sehingga representasi DPR itu bisa DPR melaksanakan tugasnya dengan baik. Bayangkan, sebenarnya ini bukan perda disub, Pak. Tapi saya ingin supaya pengusaha itu bisa tertib menggunakan haknya dengan legal standing yang ada. Maka saya tolong Pak Denraga, bantu Kak Kodong. Ini kita mau mengatasi truk supaya juga truk itu punya legal standing. Dia dilindungi secara hukum bahwa dia berhak juga untuk memperoleh rasa keadilan untuk menggunakan jalan. Begitupun yang lain, tapi tidak serta-merta kita mengatakan bahwa karena ada satu yang berbuat, terus kita menjustifikasi bahwa semua truk penyebabnya. Kira-kira begitu dan tabe lompo. Jadi saya selalu memposisikan bahwa negara harus hadir bagaimana kita mengatur kewajiban, keadilan, kepentingan yang berbeda sehingga bisa kita temukan. Makanya saya agak open-minded pada awal. 2013 itu saya merancang itu Perwali dan saya mengambil bagaimana hanya dibuatlah bahwa untuk esensial truk yang mengangkut pelabuhan itu karena itu sangat esensial. Kenapa? Karena kalau itu ditahan pembangunan rumah sakit tertunda. Kedua, bahan makanan. Kalau ditutup karena rata-rata truk pupuk dan bahan makanan itu jagung semua itu kan lewat pelabuhan itu karena ini menyangkut vital, apalagi dengan pertumbuhan ekonomi kita itu dalam kategori lokal kan 8%. Jadi inilah kompleksitas yang mungkin kita harus selesaikan dengan secara holistik ya. Kita melibatkan semua stakeholder. Belum pilih kita keluar dari sini banyak sekali tukang minta-minta, Pak Oga itu kan semua. Tapi kan tidak berarti kalau saya harus bilang hari ini saya operasi kemudian selesai urusan. Kan ini menyangkut tentang ekonomi sosial masyarakat. Kenapa terjadi? Apalagi situasi pandemi. Makanya saya bilang mau dulu bahas kita tentang truk. Ini sekarang pandemi orang. Biarkan dulu mereka berusaha karena mereka juga hidup susah. Termasuk saya bilang. Karena kita dihadapkan dengan persoalan seperti ini. Itu saya maksud. Jadi makanya, tapi yang namanya respons, media kan harus memberikan, ya saya ingin mengutip istilah dari Pak redaktur majalah Time mengatakan bahwa ya media memang harus seperti itu, dia harus kritik. Tapi kritikan itu bukan sifatnya menjatuhkan. Karena tidak akan mungkin kita temukan kebenaran tanpa dialektika argumentatif berdasarkan Sokrates. Seperti itu awal.